Oke, yuk guys, selamat datang kembali di Pura Tegal. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ya, teman-teman, ini adalah sebuah peralatan wajib bagi teman-teman yang ingin memelihara kura darat ya. Nah, ini adalah lampu-lampu yang bermacam-macam jenisnya. Nanti saya jelasin satu persatu ya. Jadi teman-teman barangkali ingin nonton video ini, teman-teman siapin duduk yang rileks, terus membawa cemilan dan minuman dingin yang segar ya teman-teman, karena video ini saya jelasin agak lumayan panjang, jadi saya jelasin satu persatu fungsi dari lampu ini ya. Teman-teman tonton sampai habis video ini supaya teman-teman mengerti apa fungsinya, dan teman-teman apabila ingin membeli dari lampu yang ada di pasaran ini, jadi teman-teman tahu fungsinya masing-masing berdasarkan pengalaman yang udah saya jalankan ya teman-teman. Oke teman-teman, ikut terus video ini ya. Nah, oke teman-teman, ini yang pertama dan yang lampu paling umum yang ada di pasaran ya teman-teman, yaitu lampu ini teman-teman. Ini adalah lampu UVA UVB ya teman-teman ya, UVA UVB. Jadi kurang lebih wattnya ini adalah 25 watt ya. Jadi ada yang 25 watt, 50 watt, 75 watt, dan yang ada 100 watt juga ya teman-teman. Oh nggak ada, ternyata sampai 75 watt ya. Jadi 25 watt, 50 watt, 75 watt. Nah, ini adalah fungsinya sebagai lampu UVA. Ini lebih banyak kadar UVA-nya ya, teman-teman ya. Jadi UVA itu apa? Jadi teman-teman saya jelasin dulu. Spektrum matahari itu memiliki 3 jenis UV ya. Yang pertama adalah UVA. UVA itu bersifat panas, teman-teman. Jadi apabila kita terpapar sinar matahari yang bersifat panas itu, terkena sinar, itu adalah sinar UVA ya teman-teman. Sinar UVA itu berfungsi untuk sebagai reptil adalah untuk menghangatkan suhu tubuh dari reptil tersebut. Karena reptil itu tidak bisa memberikan panas secara otomatis ya dari dalam tubuhnya ya. Jadi dia membutuhkan sinar matahari itu untuk menghangatkan tubuhnya. Jadi untuk yang ideal reptil itu harus dijemur ya teman-teman ya, untuk ideal. Jadi teman-teman apabila tidak memiliki waktu untuk menjemur, nah teman-teman ini harus wajib memiliki lampu ya. Nah ini salah satunya adalah lampu UVA UVB. Terus sinar yang kedua, tadi sinar UVA itu yang bersifat panas. Terus yang kedua adalah sinar UVB. Sinar UVB itu tidak bersifat panas ya teman-teman. Nah ini seperti ini. Oke, nah ini adalah sinar UVB dari lampu UVB. Ini kebetulan nih seperti ini ya. Ini kardusnya dan penampakannya ini seperti ini teman-teman. Ini tidak panas ya teman-teman, tapi memancarkan sinar UVB ya teman-teman. Oke, kembali lagi ke sinar UVA bersifat panas, dan sinar UVB itu bersifat tidak panas, tetapi fungsinya sendiri itu adalah untuk memperlancar metabolisme dari reptil tersebut. Contoh reptil tersebutnya di sini itu adalah andro ya teman-teman ya. Teman-teman udah tahu ya andro. Ini andro nih. Kebetulan ada tuh. Nah itu adalah andro. Nah ini andro sendiri. Ini saya kasih sinar UVB supaya dia bisa mencerna makanan yang ada di dalam tubuhnya. Jadi sinar UVA itu untuk menghangatkan, untuk menaikkan suhu, untuk menaikkan mood dari binatang atau hewan pilihan reptil kita. Nah sedangkan sinar UVB itu untuk mencerna proses makanannya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman paham ya. Nah sinar UVA UVB itu seperti itu. Nah ada satu lagi itu spektrum UVC teman-teman. Jadi UVC itu sangat buruk untuk makhluk hidup ya teman-teman ya, karena itu radiasi sinar UVC itu tidak baik untuk tubuh, bisa menyebabkan kanker ya teman-teman, bisa menyebabkan kanker. Nah jadi makhluk hidup itu tidak membutuhkan sinar UVC, tapi sinar UVC itu ada di kandungan dari matahari. Itu berbahaya teman-teman, bisa menyebabkan kanker ya. Oke teman-teman, nah sekarang kita kembali ke lampu UVA UVB ini. Jadi lampu UVA UVB ini lebih banyak kandungan UVA nya ya teman-teman ya, jadi bersifat panas.
tapi UVB-nya sedikit. Jadi teman-teman apabila mungkin ini untuk pemanas kandang itu untuk malam hari, ini cocok juga ya teman-teman, karena ini juga low budget ya teman-teman ya. Ini murah, harganya kurang lebih ini 25.000 teman-teman. Nah ini low budget ini memang lampunya lebih banyak kandungan dari UVA sendiri, jadi untuk UVB-nya kurang. Jadi teman-teman apabila cuaca mungkin teman-teman yang kurang ada waktu untuk menyemur reptil kalian, teman-teman harus memiliki lampu sebanyak ini ya teman-teman, harus lengkap ya. Nanti saya jelasin satu persatu. Yang jelas teman-teman kalau tidak ada waktu untuk menyemur, teman-teman butuh lampu UVB juga. Dan yang sekarang seperti sekarang ini adalah musim hujan teman-teman, jadi teman-teman bisa dari pagi sampai malam itu, pagi sampai sore maaf, itu bisa nggak ada matahari sama sekali. Jadi kita tidak memungkinkan untuk menjemur, teman-teman wajib juga menggunakan lampu. Oke teman-teman, ini saya jelasin yang ini udah. Teman-teman membutuhkan lampu selanjutnya. Lampu selanjutnya adalah UVB teman-teman. UVB ini seperti ini ya teman-teman ya, ini bentuknya seperti ini. Ini adalah UVB 100 teman-teman. Nah ini ada perbedaan apa UVB 100 dan UVB 150. Nah ini kita jelasin perbedaan UVB 100 dan UVB 150. Jadi teman-teman apabila memelihara iguana atau jenis reptil tropis, contohnya mungkin reptil tropis itu kalau kura itu adalah kura redfoot dan cherryhead, itu menggunakan lampu UVB yang 100 ya. Nah ini seperti ini adalah UVB 100. Wattnya itu 13 watt ya teman-teman. Saya menggunakan lampu UVB 13 watt karena ini Andro juga. Saya menggunakan UVB 100 13 watt karena kandangnya itu kecil ya teman-teman, enclosure-nya ini kecil, jadi cukup untuk UVB 100 yang 13 watt itu cukup untuk menerangi untuk kebutuhan dari reptil Andro ini yang ada di sini. Nah, Andro ini di Tuas Cayman ya teman-teman, jadi cukup menggunakan ini. Nah teman-teman apabila untuk reptil jenis kura atau desert tortoise atau savannah tortoise itu seperti sulcata, pardalis, terus ada hermani juga, itu kan jenis-jenis desert, atau kleinmani sejenis Egypt tortoise gitu, itu menggunakan UVB 150 ya, atau desert UVB. Bentuknya seperti apa? Bentuknya sama seperti ini teman-teman, cuman memiliki kandungan UVB-nya itu 150. Itu teman-teman, bentuknya sama teman-teman, cuman yang membedakan itu kandungan UVB 100 dan 150. 100 itu untuk tropical dan 150 itu untuk desert teman-teman. Apabila teman-teman memeliharanya desert seperti sulcata, seperti saya juga mempunyai sulcata, teman-teman belinya 150 ya teman-teman ya. Jadi jangan salah ya, sebenarnya bisa juga ya teman-teman ya menggunakan UVB 100, cuman untuk sinar kandungannya itu lebih bagus yang UVB 150 kalau untuk tortoise jenis gurun. Kalau teman-teman memiliki cherryhead atau redfoot, menggunakan UVB 100 itu oke ya. Oke, untuk selanjutnya adalah saya jelasin mengenai ini adalah lampu raja lampu ya teman-teman ya. Raja lampu ini adalah memiliki segala kandungan yang dibutuhkan untuk oleh reptil ya teman-teman, karena solar glow ini seperti miniatur matahari ya teman-teman, atau matahari kecil di dalam bentuk lampu ya teman-teman ya. Jadi kandungannya ini UVA dan UVB itu banyak di sini teman-teman, di solar glow. Jadi tampilan lampunya teman-teman barangkali penasaran, ini saya nyalain ya teman-teman ya. Ini juga harus menggunakan fitting khusus ya teman-teman. Ini fitting lampunya ini khusus, terbuat dari keramik, dan lampunya ini seperti ini teman-teman. Barangkali teman-teman penasaran, ini lampu solar glow, wattnya itu 80 watt teman-teman. Nah teman-teman, untuk harganya sekitar 430.000 ya teman-teman untuk lampunya aja. Untuk fittingnya ini saya menggunakan fitting 8,5 yang besar. Ini fittingnya itu kurang lebih sekitar 250 sampai 300.000. Jadi untuk satu set ini teman-teman harganya sekitar 700.000. Memang mahal teman-teman, tapi ini sangat worth lampu ini untuk kebutuhan dari sulcata atau untuk hewan reptil kita teman-teman. Karena apabila musim hujan seperti ini, itu bisa 1 minggu, bisa 2 minggu itu hujan terus dan tanpa sinar matahari teman-teman. Jadi menggunakan solar glow itu adalah langkah yang sangat tepat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus wajib memiliki solar glow teman-teman.
Jadi teman-teman, apabila teman-teman bisa mensiasatinya ya teman-teman ya, tidak menggunakan solar glow, bisa mensiasatinya itu dengan menggunakan dua lampu ya teman-teman. Ini adalah sinar UVA, ini dari Exotera juga teman-teman. Ini kurang lebih sekitar 40 watt. Ini harganya sekitar 80.000 teman-teman. Terus UVB untuk ini 150 ini harganya kurang lebih sekitar 180.000 teman-teman. Jadi kalau misal digabung, ini 80.000, ini 180.000 satu-satu ya. Ini UVB, ini UVA. Jadi teman-teman 260.000 harganya. Terus fittingnya ini kurang lebih sekitar 100.000 teman-teman. Ini 100, terus jadi 200.000, jadi kurang lebih sekitar 460 ya teman-teman. Teman-teman bisa mensiasatinya lebih murah itu dengan dua jenis lampu ya, UVB 100, UVB jenis beli UVB dan UVA. Itu harganya, jadi kalau dikalkulasi sekitar 460, memang lebih murah dari ini. Cuman kenapa saya tetap menggunakan solar glow? Karena solar glow ini miniatur matahari ya teman-teman ya. Jadi saya bisa menyalakan lampu ini tuh dari pagi sampai sore itu udah bagus teman-teman. Jadi udah tercukupi dari kebutuhan reptil tersebut apabila tidak ada sinar matahari. Oke, nah ini lampunya nyalanya seperti ini ya teman-teman. Nah ini pertama-tama ini mengeluarkan lampu warna kuning. Nah ini kuning seperti ini sifatnya panas ya teman-teman ya. Ini panas, ini sinar UVA-nya ya teman-teman ya. Nanti lama-kelamaan lampu tersebut itu berwarna putih teman-teman. Ini kan kuning, nanti berwarna putih. Putih itu adalah spektrum sinar UVB-nya ya teman-teman ya, seperti itu ya. Karena ini perpaduan antara UVA dan UVB solar glow. Ini seperti matahari ya. Ini panas teman-teman di sini nih. Ini di sini tuh hangat ya teman-teman. Jadi bisa menimbulkan mood yang baik bagi sulcata-sulcata kalian. Juga bisa untuk mencerna dari makanan yang ada di sulcata kalian ya. Oke teman-teman, ini adalah jenis lampu untuk siang hari. Semuanya ini yang saya jelasin lampu pagi sampai siang hari. Oke teman-teman, untuk lampu malam harinya apa? Nah, lampu malam harinya itu cukup kita memberikan, sebenarnya teman-teman, UVA itu juga bisa digunakan untuk malam hari. Seperti pada umumnya, seperti yang lampu ini UVA, UVB itu bisa digunakan untuk malam hari juga bisa, karena bersifat hangat ya. Cuman ada kelemahannya juga teman-teman. Kelemahannya itu apa? Kelemahannya adalah memunculkan sinar ya teman-teman ya. Jadi sinar itu bisa mengganggu penglihatan dari kura-kura kita teman-teman, reptil-reptil kita. Jadi matanya mereka itu terganggu dan siklus istirahatnya mereka itu terganggu. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja, cuman mungkin kurang tepat aja, lebih tepatnya seperti itu ya. Itu kurang tepat menggunakan lampu sinar UVA karena sifatnya bisa merusak mata ya, merusak penglihatan. Itu solusinya apa? Solusinya itu bisa menggunakan ini teman-teman. Ini adalah keramik ya. Ini adalah lampu keramik. Ini mereknya memang saya menggunakan Lomoiped ya teman-teman ya. Lomoiped ini harganya kurang lebih sekitar 100.000 ya di pasaran ya. Nah ini bentuk lampunya ini seperti ini teman-teman. Ini lampunya seperti ini. Ini saya nyalain ya. Nah tidak ada sinarnya teman-teman. Cuman ini menimbulkan panas di sini teman-teman. Ini panas nih teman-teman. Mungkin barangkali teman-teman nggak merasakan. Ini yang saya rasakan di sini ini panas. Jadi menimbulkan udara panas ya. Jadi ini bisa untuk menghangatkan suhu dari ruangan kandang sulcata kita teman-teman. Jadi ini bisa membuat sulcata kita itu istirahat dengan nyenyak ya teman-teman ya. Nah ini hangat nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, dan lampu ini sifatnya bisa nyala selama 24 jam full nonstop ya teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir reptil kalian itu terganggu penglihatannya, matanya atau istirahatnya karena lampu ini tidak mengeluarkan sinar ya. Oke, ini adalah lampu sinar infrared. Kelebihannya apa? Kelebihan dari sinar ultra infrared ini selain tidak menimbulkan merusak mata dari reptil kita, yang kedua adalah bisa untuk menstimulus dari pencernaan kura-kura kita teman-teman. Jadi karena sifatnya panas itu tembus sampai ke dalam tulang-tulang gitulah teman-teman istilahnya ya. Jadi menurut riset, jadi lampu infrared ini itu memiliki pancaran panas
yang bisa menembus sampai tulang dari kura-kura tersebut ya. Jadi kura-kura tersebut itu terstimulus pencernaan satu, dan yang kedua adalah tulangnya itu jadi tidak lebih cepat berkembang teman-teman, istilahnya seperti itu ya. Jadi apabila teman-teman ingin untuk menggunakan malam hari, cukup menggunakan lampu infrared. Ada satu lagi jenis lampu matahari, lampu untuk malam hari, yaitu ini night lamp atau night vision ya teman-teman. Ini sih sebenarnya saya gunakan ini tuh lebih tepat untuk jenis-jenis reptil seperti katak, terus gecko, yang hewan-hewan jenis nokturnal, hewan-hewan yang aktif pada malam hari. Ini hanya menimbulkan panas seperti stimulus sinar dari bulan ya teman-teman ya. Tidak menimbulkan tidak menyilaukan, tapi ada di malam hari, menerangkan di malam hari. Ini sebenarnya replika dari sinar bulan ya teman-teman ya. Ini bisa menggunakan ini teman-teman. Jadi night vision. Untuk nyalanya seperti apa? Panas teman-teman. Nanti saya menggunakan apa ya? Ya ini kurang lebih warnanya seperti inilah teman-teman, tidak menimbulkan cahaya, hanya warna biru redup gitu seperti warna bulan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa baca di sini deskripsinya. Oke teman-teman, ini kebetulan pitingnya penuh semua. Jadi saya menggunakan wadahnya aja ya. Untuk lampunya sih seperti ini teman-teman. Nah, di bawahnya ya. Warnanya gelap, ini 50 watt. Oke, ini fokus lagi. Jadi saya pakai ini tuh untuk nantinya si Andro ini mau pakai saya kasih pakai lampu ini si Andro. Ini kan sekarang kita menggunakan dua lampu. Nah ini adalah UVA dan ini lampu UVB. Jadi untuk Andro sendiri ini memang saya jemur itu kurang lebih sehari itu cuman paling 15 menit teman-teman. Saya jemur 15 menit, habis itu saya masukin kandang dan sisanya saya full lampu ya teman-teman. Tapi saya tetap masih ada waktu untuk menjemur. Oke teman-teman, saya rasa itu aja penjelasan mengenai lampu-lampu yang ada di pasaran. Jadi teman-teman barangkali bingung, teman-teman lebih tepat lampu apa, teman-teman boleh DM Instagram dari Pura Tegal atau langsung WhatsApp ke nomor saya. Jadi banyak dari para subscriber, para teman-teman Pura Tegal itu banyak yang juga yang WA, banyak juga yang DM pertanyaan, Bang bagaimana caranya, Bang bagaimana caranya untuk ini itu. Nah teman-teman langsung aja komen di Instagram atau komen di WA saya secara pribadi atau komen di YouTube, link komentar di bawah ini ya teman-teman ya. Teman-teman isi aja di situ, nanti pasti saya jawab teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman. Thank you yang udah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye bye.